Dan bersama kita akan membahas hal ini lebih lanjut bersama dengan Kepala Biro Informasi Pertahanan atau juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang. Selamat malam Pak Frega. Selamat malam Mas Said. Baik, Pak Frega terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bergabung berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau langsung saja, Pak Frega, publik mempertanyakan urgensi TNI menjaga DPR. Jadi apa sebenarnya alasan utama Kemenhan masih menugaskan TNI untuk menjaga kompleks DPR hingga hari ini? Ya, jadi memang pelibatan TNI membantu mengamankan gedung DPR ini adalah implementasi dari undang-undang ya. Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 yang kemudian kemarin direvisi di Undang-Undang Nomor 3 2025. Di pasal 7-nya itu menyebutkan salah satu tugas dari operasi militer selain perang adalah menjaga objek vital yang bernilai strategis dan juga membantu kepolisian. Jadi memang pelibatan TNI mengamankan gedung DPR ini adalah implementasi dari tugas tersebut, bagian dari operasi militer selain perang. Kita tidak ada niat ingin mengambil alih, namun kita membantu untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan stabilitas. Apalagi Bapak Menhan pada saat di DPR hari Selasa lalu sudah menyampaikan bahwa gedung DPR ini adalah simbol kedaulatan. Ketika kita bicara negara demokrasi, tentunya ada lembaga negara yang menjadi pilar utama. Di situ ada lembaga eksekutif, kemudian ada legislatif dan yudikatif. Nah, DPR sendiri sebagai legislatif ini menjadi salah satu pilar kunci, sehingga ketika salah satu terganggu, tentunya ini juga akan berdampak pada kedaulatan. Demikian juga dengan gedung-gedung pemerintahan yang memang menjadi representasi lembaga eksekutif, ini tentunya perlu dilaksanakan penebalan, pengamanan, dan sekali lagi tidak ada maksud untuk mengambil alih ataupun mungkin melaksanakan darurat militer sebagaimana yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Tidak ada niatan sama sekali untuk darurat militer, tapi ini adalah kontribusi dari TNI, di mana Kementerian Pertahanan, Menhan, Bapak Menhan berkoordinasi dengan Panglima TNI, dan juga atas penyampaian dari DPR untuk membantu pengamanan di sana. Jadi ini adalah untuk kepentingan nasional Indonesia demi tegaknya kedaulatan. Oke. Adakah kondisi tertentu yang menjadi acuan? Kenapa kemudian Kemhan memilih menaruh TNI di DPR? Apakah misalnya ada ancaman keamanan atau seperti apa yang menjadi alasan atau tolak ukur menjaga DPR? Ya, kita tahu memang beberapa waktu lalu itu kan beberapa aksi massa yang memang melakukan upaya-upaya untuk penerobosan, dan kita mengantisipasi aksi serupa itu tidak terulang karena dampaknya itu sangat buruk, karena kita tahu ketika ada sebuah simbol kedaulatan negara yang diganggu, tentunya proses pemerintahan itu tidak bisa berjalan dengan baik, karena legislatif DPR itu adalah salah satu pilar dari demokrasi, di mana proses kontrol kepada eksekutif dan juga pembuatan undang-undang di sana. Kita tidak ingin terganggu, karena apabila proses itu terganggu tentunya juga berdampak meluas. Dan tentunya kita juga mengantisipasi agar situasi aman dan nyaman ini bisa terus terjaga, bisa terus kondusif sebagaimana yang saat ini kita rasakan. Situasi sudah jauh lebih baik dan bisa dijamin keamanan, roda ekonomi berputar. Tentunya kita semua ingin melihat Indonesia yang maju, dan visi dari Bapak Presiden Prabowo untuk membawa kesejahteraan dengan masyarakat dengan stabilitas dan kondisi yang stabil ini tentunya bisa diwujudkan. Demikian Mas Said. Pak Frega, kalau tidak salah Pak Menhan mengatakan bahwa pada saat doorstop dengan media, penjagaan TNI ini akan dilakukan sampai kondusif di DPR. Nah, tolak ukur untuk mengukur apakah sudah aman atau tidaknya seperti apa? Karena sampai hari ini kita lihat TNI masih ada di gedung DPR, Pak Frega. Iya, tentunya kita akan terus memantau, memonitor perkembangan situasi yang ada, dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang ada, termasuk dengan intelijen, kemudian juga Kemenhan sendiri dengan TNI, dan tentunya dengan pihak kepolisian, karena kita sama-sama berkolaborasi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu untuk TNI dan Polri
bersama-sama mewujudkan keamanan dan kenyamanan. Tentunya kita berharap situasi ini bisa terus terpelihara, dan bila nanti situasi jauh lebih kondusif, bagaimana yang disampaikan oleh Menhan di DPR tadi, kita bisa kurangi secara perlahan. Tapi saat ini kita mengantisipasi, karena saat ini kita juga masih melihat ada potensi-potensi mungkin yang memang kalau melihat dengan perkembangan yang ada di beberapa negara, jangan sampai ada upaya-upaya atau bahkan menunggangi. Jadi tidak ada niatan untuk menguasai perkantoran di DPR. Ini adalah kontribusi kami untuk membantu menjaga keamanan dan kenyamanan yang memang menjadi tugas dari Undang-Undang Nomor 3 2004 maupun Undang-Undang 3 2025 yang masuk dalam tugas operasi militer selain perang, mengamankan objek vital yang bernilai strategis dan juga sebagai perbantuan kepada pihak kepolisian, termasuk juga ada penyampaian dari pihak DPR yang ingin agar proses ini berjalan dengan lancar sehingga ada kenyamanan dalam proses konsultasi ataupun pembuatan undang-undang di sana. Ini adalah kontribusi yang memang tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat luas, jadi tidak ada niatan sama sekali kami mengambil alih. Demikian Mas Said. Baik. Pak Frega, artinya dengan masih adanya sejumlah kendaraan taktis yang ada di gedung DPR MPR hari ini, artinya pihak Kemenhan masih menilai ada potensi ketidakkondusifan begitu di gedung MPR DPR, Pak Frega? Ya, saat ini kondisi jauh lebih baik ya, lebih kondusif ya. Tapi kita melihat dengan perkembangan yang ada dan informasi-informasi yang beredar, kita juga perlu mengantisipasi. Jangan sampai nanti disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan tentunya kita akan solid bersama dengan rekan-rekan baik dari TNI dengan kepolisian ataupun dari DPR sendiri untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Karena ini adalah bagian penting dari demokrasi di mana pilar legislatif itu harus juga dijaga dengan baik sebagai simbol kedaulatan. Artinya waktunya belum ditentukan sampai kapan Pak Frega ya? Saat ini belum ada, kita melihat mencermati situasi, tentunya kita memonitor perkembangan situasi, dan di lapangan TNI tentunya berkoordinasi dengan kepolisian dan lembaga lain seperti lembaga-lembaga intelijen, sehingga nanti bila dirasakan sudah tidak perlu, tentunya akan ada keputusan untuk menarik. Tapi untuk saat ini kita masih menimbang bahwa perlu dilakukan pengamanan tambahan sebagai upaya perbantuan untuk pengamanan objek vital, strategis maupun perbantuan. Demikian Mas Said. Baik, Pak Frega, saya ingin mengkonfirmasi lagi. Jadi penempatan aparat TNI di gedung MPR dan DPR ini berdasarkan permintaan anggota DPR kah? Atau permintaan presiden atau permintaan seperti apa mekanismenya? Ya, jadi memang yang saya sampaikan tadi ya, ini kan amanah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 dan Undang-Undang 3 2025. Tugas kita salah satunya adalah operasi militer selain perang. Kita sudah tahu bahwa beberapa waktu lalu sudah ada permintaan perbantuan dari Kapolri kepada Panglima TNI, di mana tugasnya adalah mewujudkan keamanan dan kenyamanan yang memang juga menjadi arahan Presiden Prabowo, dan di samping itu juga sudah ada penyampaian dari DPR untuk membantu menjamin keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu Bapak Menhan Syafri Samsudin pun juga berkoordinasi dengan Panglima TNI, dan kemarin pada saat di DPR pun sudah disampaikan langsung oleh beliau bahwa penebalan untuk pengamanan gedung DPR ini merupakan salah satu kontribusi dari TNI untuk membantu sehingga ada keamanan dan kenyamanan. Simbol-simbol kedaulatan negara bisa dijaga sehingga untuk kedaulatan kita bisa dijamin, karena ini merupakan salah satu kunci penting. Selain eksekutif, ada legislatif dan yudikatif, dan tentunya ini tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat banyak karena tidak ada niatan sama sekali untuk mengambil alih ataupun mungkin menerapkan darurat militer sebagaimana yang dikhawatirkan oleh banyak orang atau bahkan dihembuskan oleh banyak orang. Jadi niat kami adalah sesuai amanah konstitusi, membantu mewujudkan situasi untuk lebih aman dan nyaman demi tegaknya kedaulatan Indonesia. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Frega sudah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Utama, juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand. Selamat malam, salam sehat selalu.